Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk untuk kembali bertalabul ilmi di Saung Sunda. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas kisah tentang Ashabul Yamin, kisah tentang orang-orang yang disebut dengan golongan kanan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang kisah Ashabul Yamin, maka tidak lepas dari dua kelompok. Yang pertama Ashabus Shimal, dan yang kedua Al-Muqarrabun. Di sana ada tiga kelompok. Yang pertama Ashabus Shimal, yang kedua Al-Muqarrabun, dan yang ketiga Ashabul Yamin. Siapa tiga kelompok ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini manusia pasti ada tiga kelompok. Pertama, orang-orang jahat, tidak peduli dengan kewajiban, tidak peduli dengan yang diharamkan. Mereka berzina, minum khamr, berjudi, ghibah, dusta, melakukan kesyirikan, menyelisih sunnah Rasul, dan begitu seterusnya. Dan juga mereka tidak peduli dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Ya, layaknya mereka hidup seperti binatang. Al-Quran membahasakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disebut dengan al-fujjar, orang-orang jahat. Kemudian kelompok yang kedua, mereka masih mendingan. Mereka masih melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Salatnya masih, puasa Ramadan masih, haji, zakat, dan begitu seterusnya. Tapi mereka itu mencukupkan yang wajib-wajib saja. Adapun yang sunnah itu kurang semangat. Dan terkadang juga mereka melakukan kemaksiatan. Dan itu umum di tengah-tengah kaum muslimin. Kayaknya yang kedua ini banyak. Sholat sih sholat gitu ya, karena mereka takut juga meninggalkan sholat. Tapi maksiat juga jalan masalahnya. Jadi ada orang-orang itu yang memfokuskan yang wajib-wajib sajalah gitu ya. Yang sunnah saja kan kalau ditinggalkan pun gak berdosa. Tetapi mereka masih menjalankan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lah, Al-Quran membahasakan kelompok yang kedua ini dengan sebutan al-abrar, orang-orang baik tapi masih kepeleset maksiat. Kemudian kelompok yang ketiga betul-betul dia takut meninggalkan yang wajib, takut melanggar yang diharamkan, dan juga dia tambah yang wajib-wajib itu dengan yang sunnah-sunnah. Betul-betul takut dia dengan maksiat. Hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan Al-Quran membahasakannya dengan as-sabiqun al-khairat, orang-orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Jadi di sana ada al-fujjar, di sana ada al-abrar, di sana ada sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan.
Lah karena pembagian manusia di dunia juga ada 3, maka pembagian manusia di akhirat juga ada 3. Ada yang disebut dengan ashabus shimal. Mereka lah orang-orang fujar, orang-orang jahat. Ada yang disebut dengan ashabul yamin. Mereka lah orang-orang abrar yang kita akan bahas di siang ini. Dan ada yang ketiga, mereka disebut al-muqarrabun, yang di dunia disebut as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Di akhirat disebut al-muqarrabun. Jadi ada ashabus shimal, kelompok kiri, ada ashabul yamin, kelompok kanan, dan ada muqarrabun, orang-orang yang betul-betul mengabdikan hidupnya kepada Allah, dan ini sedikit jumlahnya. Boleh jadi ini mereka adalah orang-orang yang dekat di masa Nabi SAW masih hidup. Kalau di zaman sekarang kelompok ini dah boleh jadi tidak ada. Kalau orang-orang abrar mungkinlah dia masih melaksanakan ibadah, tetapi masih juga terjerumus kepada maksiat. Dan yang paling banyak tentu yang terakhir, yang ketiga, yang disebut dengan al-fujjar atau ashab ashiman. Hidupnya hanya maksiat, 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 dan begitu seterusnya. Baik, ma'asyiral muslimat, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya, baru kita akan bahas. Di dalam surah Al-Waqiah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Kemudian terulang dalam surah Al-Waqiah ayat 99:1, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatanlah bagimu karena kamu termasuk golongan kanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ulang bahasa ashabul yamin di dalam surah Al-Mudaththir 39. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsim bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam sorga, mereka saling bertanya-tanya. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 1-11, Allah Subhanahu wa taala membahasakan bukan ashabul yamin tetapi ashabul maimanah, tapi maknanya sama. Allah mengatakan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Balad ayat 17-18, Allah mengatakan thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamati ulaika ashabul maimanah. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itulah disebut dengan kelompok atau golongan kanan. Inilah dalil-dalil dalam Al-Quran yang disebutkan tentang siapa mereka golongan kanan itu. Pertanyaan pun muncul, kenapa mereka disebut golongan kanan? Dari mana istilah ini muncul? Apa maknanya? Maka para ulama, terutama ulama tafsir, berbeda pendapat tentang penafsiran siapa golongan kanan itu. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Ada 8 pendapat.
Kenapa mereka disebut kelompok kanan itu? Pendapat yang pertama, maksudnya ashabul yamin adalah alladzina kanu ala yamini Adam hina akhrajat dzurriyyatuhu atau hina ukhrijat dzurriyyatuhu min sulbihi. Disebut kelompok kanan itu karena ketika Adam alaihi salatu wasallam diciptakan, kemudian diusap punggungnya, itu kan keluar tuh ruh-ruh keturunannya. Menunjukkan perbedaan antara penciptaan ruh dan jasad. Kalau Adam jasadnya dulu diciptakan baru ruhnya. Kalau kita terbalik, ruhnya dulu baru jasad. Jadi ketika Allah itu mengusap punggung Adam itu keluar ruh-ruhnya yang begitu banyak tuh. Ada yang melesat ke kanan, ada yang melesat ke kiri. Lah yang melesat ke kanan itulah disebut ashabul yamin, karena mereka dipastikan masuk surga. Tapi yang melesat ke kiri dipastikan masuk neraka. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, annahumul ladzina yu'tuna kutubahum bi aymanihim. Dan yang pertama pendapat Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kedua, orang-orang yang saat catatan amalnya kelak pada hari kiamat itu diterbangkan, maka manusia berbagai macam cara untuk mengambil catatan-catatannya, kitab-kitabnya. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada yang mengambil dengan tangan kirinya, ada yang mengambil dengan tangan kiri sebelah punggungnya. Kenapa kemudian ada 3 kelompok cara mengambil ini? Karena di dunia juga ada 3 kelompok, ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Adapun mukmin mengambil dengan tangan kanannya, adapun kafir dengan tangan kirinya. Adapun munafik karena parah dia, maka dia mengambil dengan tangan kiri di balik punggungnya. Kesulitan dia mengambil. Ini penafsiran yang kedua. Jadi ashabul yamin adalah orang-orang yang mereka mengambil catatannya dengan tangan kanannya, dan dengan bangganya dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, baca kitabku, karena dia sudah tahu isinya. Ya. Tapi yang mengambil dengan tangan kirinya maunya dibuang saja, karena dia pun tahu isinya apa. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, diambil dari perkataan Imam Dhahhak. Kemudian yang ketiga, annahum alladzina kanu mayamina ala anfusihim ay mubarakin. Hasan Al-Basri dan juga Rabi mengatakan yang dimaksud ashabul yamin adalah mereka orang-orang yang diberkahi, orang-orang yang diberkahi hidupnya. Dan makna berkah itu artinya kebaikan yang tidak akan lepas, bahkan bertambah. Di dunianya tenang hidupnya, walaupun banyak masalah dia tenang, karena berkah hidupnya. Hartanya berkah, suami istrinya berkah, anak-anaknya berkah, kendaraannya berkah, pokoknya berkah. Walaupun banyak musibah, banyak masalah, dia tidak bergeming dengan keberkahannya, ketenangan hatinya. Kemudian yang nomor 4, penafsiran sebagian ulama mengatakan annahumul ladzina ukhidu min syikki adamil aiman. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengambil posisi sebelah kanan Adam. Kemudian yang nomor 5, annahum alladzina manzilatuhum 'anil yamin. Menurut Maimun ibn Mihran, mereka adalah orang-orang yang kedudukannya kelak di sorga itu sebelah kanan. Kemudian juga yang nomor 6, annahum ahlul jannah. Al-Imam Sudi mengatakan yang dimaksud ashabul yamin adalah orang-orang yang dipastikan masuk surga. Orang-orang yang dipastikan masuk surga. Karena orang masuk surga itu dengan 2 cara. Pertama, direct langsung, tidak singgah-singgah lagi, tanpa hisab, tanpa azab. Mereka lah muqarrabun. Kemudian ada orang yang masuk surga tetapi karena syafaat. Atau boleh juga masuk neraka dulu kemudian dimasukkan ke dalam surga karena syafaat dan rahmat. Mereka lah ashabul yamin. Yang jelas mereka pasti masuk surga, bagaimanapun caranya. Kemudian yang lain mengatakan ashabul yamin adalah ashabul manzilatir rafi'ah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Allah berikan kemuliaan di surga.
Dan yang terakhir ada yang mengatakan annahumul ladzina yu'khad bihim dzatal yamin ilal jannah. Mereka orang-orang yang digiring oleh para malaikat dari sebelah kanan. Ketika dimasukkan ke dalam surga, mereka digiring ke sebelah kanan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itulah kenapa ashabul yamin disebut ashabul yamin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menjadi ashabul yamin ini? Karena sudah jelas tadi keutamaannya kan. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan catatannya dengan tangan kanannya, artinya pasti selamat. Mereka orang-orang yang akan digiring dari sebelah kanan sorga. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan nikmat di sorga. Mereka orang-orang yang dapat keutamaan istimewa di sorga, dan begitu seterusnya. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa menjadi ashabul yamin? Karena menjadi muqarrabun mustahil. Orang-orang seperti kita ini tidak ada yang muqarrabun, karena masih suka maksiat masalahnya. Taib. Disebutkan dalam hadis Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu an, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menghadap Rasul. Dan laki-laki ini termasuk dari ahli Najd. Kemudian dia mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah pertanyaan tentang Islam. Rasul, apa itu Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya khamsu salawatin fil yaumi wa lailah. Engkau melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, engkau melaksanakan puasa Ramadan, dan begitu seterusnya. Setelah menyebutkan rukun Islam, maka orang ini bertanya, Rasul, hal alayya ghairaha? Apakah ada yang harus aku lakukan selain yang wajib-wajib tadi? Selain dari solat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, ada enggak selain itu? Maka Nabi mengatakan, la, tidak ada, illa anta tawwa, kecuali kau mau menambah dengan yang sunnah-sunnah. Kau tambah solat wajib dengan solat rawatib, solat duha, solat malam, solat tahiyatul masjid, solat wudu, dan yang lainnya. Kau tambah zakat dengan sedekah, kau tambah puasa Ramadan dengan Senin Kamis, dengan Daud, dengan Ayyamul Bid, dan begitu seterusnya, haji dengan umrohnya. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Rasul, nampaknya saya akan fokus kepada yang wajib, tapi saya janji saya tidak akan mengurangi dan menambah dari yang wajib. Maka Nabi SAW mengatakan, aflaha in sadaqa, maka engkau akan beruntung kalau engkau jujur dengan kata-kata. Dari sini bahwa orang yang mencukupkan dengan yang wajib, Rasul katakan aflah in sadaq, sudah dianggap beruntung. Pamannya dia memang tidak pernah menjalankan sholat sunnah, tapi yang wajib dia rajin, tepat waktu dia datang. Puasa Ramadan dia rajin, memang puasa-puasa sunnah selain Ramadan dia tidak melakukannya. Atau datang zakat wajib dia zakatkan, walaupun dia jarang bersedekah. Atau dia pernah haji walaupun tidak umroh. Pokoknya dia cukupkan yang wajib saja, tetapi betul-betul dia jaga tuh yang wajib itu. Maka kalau kita mampu menjaga yang wajib-wajib dengan sempurna, maka kita digolongkan ashabul yamin. Tapi kalau seandainya kita mau tambah juga, solat wajib dengan semua solat sunnahnya, puasa Ramadan wajib dengan semua puasa sunnahnya, zakat wajib dengan berbagai macam sedekah, infak dan sedekahnya, haji juga dia tambah, berumrah berkali-kali, dan begitu seterusnya, maka derajatnya bukan menjadi ashabul yamin lagi, ibu akan menjadi ashab al-muqarrabun, naik tingkatannya. Dan itu berdasarkan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha
wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah berfirman, siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumumkan perang melawan aku. Siapapun, kata Allah, mendekatkan aku dengan melaksanakan kewajibannya dia jaga betul, maka dia akan dekat dengan Allah. Tapi siapa yang menambah dengan yang sunnah, maka kalau dia terus melakukan yang sunnah di luar yang wajib, maka aku akan makin cinta dengan hamba itu. Boleh jadi aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Artinya bahwa orang yang memperhatikan sebuah kewajiban ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka derajat kita akan naik ke derajat muqarrabun, sabiqun bil khairat. Tapi kalau mencukupkan yang wajib-wajib saja, maka kita hanya masuk kepada ashabul yamin. Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Lalu sifat-sifatnya seperti apa? Ashabul yamin itu kan punya sifat-sifat di dunia tuh. Sifat-sifatnya seperti apa? Biar kita tergolong ashabul yamin itu. Disebutkan dalam surah Al-Balad ayat 11 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghabatin aw miskinan dha matrabatin thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamati ulaika ashabul maimanah." Di sini di antara sifat-sifat orang-orang yang disebut ashabul yamin atau ashabul maimanah atau al-abrar, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar itu. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yang pertama, ini sifat ashabul yamin. Mereka adalah orang-orang yang memerdekakan budak. Dan ingat, memerdekakan budak itu bagian daripada melepaskan Islam dari perbudakan. Karena ada orang yang sinis dengan Islam dan mengatakan Islam kok masih membahas masalah hukum-hukum perbudakan. Dia tidak paham bahwa syariat Islam itu dalam rangka menghilangkan perbudakan. Karena di zaman Rasul perbudakan itu, di zaman jahiliyah orang-orang musyrik itu biasa perbudakan itu menjadi komoditi bisnis. Bahkan terkadang mereka menculik orang merdeka kemudian dijual jadi budak. Ya. Bahkan mereka menggauli budak wanita supaya dapat anak, dan anaknya jadi budak dijual lagi. Itu orang-orang jahiliyah tuh. Maka dengan datangnya Islam dihapuskan pelan-pelan. Makanya kalau kita lihat kafarah-kafarah dalam Islam itu pasti pertama disuruh memerdekakan budak dulu tuh. Seperti orang yang berhubungan intim di siang Ramadan. Apa kafarahnya? Merdekakan budak dulu. Kalau tidak bisa baru puasa 2 bulan berturut-turut kan gitu. Kalau tidak bisa baru memberi makan 60 fakir miskin. Tapi kan memerdekakan budak dulu. Kafarah zihar, memerdekakan budak. Dan begitu seterusnya. Bahkan ketika Rasul bicara tentang ada orang yang memakai gelang dan digunakan untuk jimat, maka kata Rasul, siapa yang bisa melepaskan jimat pada tangan orang, maka pahalanya sama dengan orang yang memerdekakan budak. Kan itu ya. Jadi selalu memerdekakan budak itu diawalkan. Makanya Utsman ibn Affan tuh saking kayanya, setiap Jumat dia memerdekakan budak tuh. Entah berapa ratus ribu budak yang dimerdekakan Utsman bin Affan itu. Ini ciri yang pertama. Tapi kan sekarang tidak ada perbudakan. Yang kedua, cirinya adalah memberikan makan pada hari kelaparan. Seperti kita lihat kalau ada musibah-musibah, Bu, ya kan, pamannya ada gempa sekarang di Jawa Barat. Dulu ada gempa di Lombok, sebelumnya ada gempa di Jogja, sebelumnya ada tsunami. Kita lihat tuh masyarakat yang rumahnya kemudian roboh, tanahnya belah gitu ya. Sebagian juga keluarganya meninggal. Terkadang mereka harus mengungsi tuh. Yang tadinya mereka bisa makan 1 hari 3 kali, jangankan lagi 1-3 kali. Kalau bukan karena uluran tangan kaum muhsinin, mereka nggak akan makan tuh. Memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan karena sebuah musibah yang melanda kepada mereka
Itulah ciri-ciri ashabul yamin. Ciri-ciri ashabul yamin dalam surah Al-Balad adalah memberi makan pada hari yang kesulitan atau kelaparan. Atau yang nomor 3, mereka senantiasa membantu orang-orang miskin yang sangat fakir. Jadi kita tidak menutup mata untuk membantu saudara kita di sekitar kita, di sekeliling kita yang mereka jauh di bawah kita kondisinya. Kita beri makan kepada mereka. Makanya Nabi SAW pertama kali khutbah di kota Madinah setelah hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas abshu salam, wasalul arham, wa at'imut ta'am. Kata Rasul gitu ya. Wahai manusia, sebarkan salam, hubungkan silaturahim, dan beri makan orang-orang susah. Jadi dakwah Nabi SAW itu betul-betul di atas rahim, di atas rahmat, sayang dengan manusia. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menganggap para pendusta agama itu adalah orang-orang yang hatinya tidak punya kasih sayang dengan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Karena orang-orang jahiliyah itu mereka menganggap orang miskin orang hina, ngapain dibantu katanya. Maka Islam mengangkat derajat orang miskin. Bagi Islam kaya miskin sama saja. Si kaya harus membantu yang miskin, si miskin harus menghargai orang kaya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang keempat, dan dia pula senantiasa memberikan pesan untuk saling menasihati dengan kesabaran. Wa tawassau bis sabri. Ada saudara kita yang sedang tertimpa musibah, maka kita sebagai kawannya, saudaranya, minimalnya apa? Menghibur. Makanya ada syariat takziah kan, kalau ada orang mati kita datang takziah. Untuk apa takziah itu? Apa takziah itu artinya? Tasbir. Takziah itu artinya tasbir. Kita menasihati supaya dia sabar. Kesalahan kita ini takziah datang, duduk pulang gitu, enggak. Kasih kesabaran. Kalau dia orang susah, bawa beras, bawa apa supaya tenang gitu. Kasih ucapan-ucapan optimis supaya dia tidak sedih, ya. Dan itu sebaik-baik amal soleh. Sebaik-baik amal soleh itu jabrul qulub, kata Rasulullah. Ya, jabrul qulub itu artinya menutup kesedihan orang. Kata Nabi SAW ketika ditanya, Rasul, amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Maka Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Sebuah kesenangan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim. Karena setiap manusia itu tidak lepas daripada kesedihan, stres, bingung. Itulah manusia. Sehingga diperlukan orang-orang yang bisa melapangkan dadanya, menasihatinya, menghiburnya. Jangan pernah menyulitkan orang. Orang itu sudah sulit dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan ekonominya, dengan pekerjaannya. Kita pula menyempitkan hatinya dengan menggibahnya, mengambil haknya, dan begitu seterusnya. Mana jabrul qulub? Jabrul qulub itu penting, menutup kesedihan orang. Kemudian juga ciri yang lainnya disebutkan di sini adalah mereka orang-orang yang saling berpesan untuk berkasih sayang. Untuk berkasih sayang. Di mana orang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Makanya ada hak-hak suami istri, ada hak bertetangga, ada hak manusia, bahkan ada hak binatang pun dibahas. Dan hak-hak itu asasnya adalah kasih sayang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara sifat-sifat ashabul yamin yang disebutkan dalam surah Al-Balad ayat 11 sampai 17. Kemudian apa balasannya? Kalau kita sudah mengamalkan ciri-cirinya seperti ini, kemudian apa saja yang harus kita lakukan? Lalu apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita termasuk ashabul yamin ini? Subhanallah. Ibu bapak bisa membaca surah Al-Waqiah ayat 27 sampai 34. Ayat 27 sampai 34. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhin mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'atin
Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abqara ila akhiril ayat. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan. Mereka berada di atas, mereka berada di sorga, dan mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus menerus, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak pernah dilarang untuk mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang perawan. Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa keistimewaan tentang ashabul yamin kelak di sorga. Pertama, mereka fi sidrim makhdud. Ini kinayah daripada mereka diberikan naungan oleh pohon-pohon sorga. Bahkan ada satu pohon sorga itu, ibu bapak, yang kalau kita pacu nih, naik kuda balap, itu tidak akan terputus padahal kita sudah berlari 100 tahun. Ibaratnya gini bu ya, kalau saya punya rumah, otomatis kan akan semakin indah rumah itu kalau ada penghijauan di sekitarnya. Kemudian adalah pohon mangga, pohon jambu, pohon apa namanya, jangan salak aja lah kan. Yang penting yang tinggi-tinggi yang bisa bernaung kan. Kemudian rasanya enak kalau kita taruh kursi gitu ya. Kemudian kita makan siang di situ pakai ikan asin, pakai apa lagi, sayur asem ya. Tapi yang enak yang masaknya ya. Kalau kita duduk di situ itu siang-siang dengan angin sepoi-sepoi itu rasanya enak kali itu ya. Tetapi masalahnya kan tidak senantiasa naungan pohon itu akan menaungi kita. Kalau matahari sudah bergerak sedikit ke barat saja sudah beda tuh, sudah kena panas lagi kita ya. Jadi di sorga itu tidak seperti itu naungan pohonnya. Jadi 100 tahun berpacu dengan kuda balap itu tidak hilang naungannya, subhanallah. Jadi kita bisa bersenang-senang di bawah pohon itu. Itulah fi sidrim mahdud, di antara maknanya. Kemudian juga ada yang memaknai maksudnya fi sidrim mahdud di sini adalah as-samaru at-tayyibu. Jadi buah-buahannya segar. Kalau kita ini mau makan buah harus metik baru dianggap segar. Tapi kalau sudah masuk ke pasar itu kan beli apa saja mesti ada yang busuk, mesti ada yang tidak enak gitu ya. Ya karena di dunia ini mencari yang segar susah, kecuali harus punya kebunnya sendiri. Gitu. Ya terpaksalah ke pasar yang sudah terkadang-kadang sudah 100 tahun dia jual tuh. Entah gimana rasanya. Ya. Kadang-kadang kena tipu ya, yang di atas saja yang segar, udah dikilokan rupanya bawahnya udah busuk semua. Jadi itulah sidrim mahdud, dan itu diperuntukkan untuk ashabul yamin. Kemudian yang kedua, wa talhim mandud. Talhin mandud artinya pohon yang sangat besar dan banyak ya. Kemudian semuanya berbuah, dan buahnya itu kepengen kita memakannya. Kayak orang ngidam tuh bu, ibu kalau ngidam kan jangan pengen makan balsem lah, ngidamnya pengen makan buah mangga gitu kan. Adalah tetangga itu punya mangga, rasanya liurnya itu bercucur-cucur tuh kalau tengok mangga. Nah, di sorga itu lihat buah itu pengen makan ya. Dan tidak ada musimnya, musim terus. Di dunia kan repot nih, nggak ada musimnya, ngidam pula kan stres jadinya ya. Di sorga itu nanti disebutkan la maqtu'atun wala mamnu'ah, sudah tidak ada musimnya, musim terus, tidak pula dilarang mengambilnya. Kalau kita kan lagi musim kebun-kebun orang, ya tidak mungkin lah kita ambil kan kecuali beli ya. Jadi di sorga itu luar biasa. Itu maknanya talhim mandud. Ada juga yang mengatakan talhim mandud adalah tadi pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Bahkan bukan hanya buah-buahannya saja, binatangnya pun demikian. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal fil jannati min ibi. Rasul, di sorga itu ada unta nggak? Namanya orang Baduy suka dengan unta.
Ya, jadi orang Badui itu kan suka dengan unta. Jadi dia tanya tuh, saya kalau masuk surga Rasul, di surga ada unta enggak gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, iyadkhulakallah al-jannata yakunu laka fiha mashtahat nafsuka wa ladzat ainuka. Kalau engkau masukkan ke dalam surga, kata Rasul, maka apapun yang kau inginkan pasti tercapai. Makanan selezat apapun sudah dihadirkan di depan, tinggal menghayal saja sudah ada gitu. Kalau kita kan menghayal kan makin kurus tuh, karena nggak ada duit ya. Jadi di sorga itu apapun yang kita hayalkan sudah ada, sampai ke seperti itu keindahan sorga itu. Kemudian juga yang ketiga keutamaannya, wa ma'im maskub. Ashabul yamin akan mendapatkan ma'im maskub, artinya kathirun minal uyun wal anhar. Di sorga itu akan banyak mata air, sungai-sungai yang sangat indah, semua bisa diminum. Sampai-sampai disebutkan dalam surah Muhammad ayat 15 tuh, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labadin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffah wa lahum fiha min kulli thamaratin wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa sukuma'an hamiman faqatta'a ma'ahum. Perumpamaan penghuni sorga, kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, mereka diberikan sungai-sungai air. Pertama, air yang sangat jernih, yang sangat bersih, dan subhanallah tidak ada baunya. Kita saja cari air bersih, bayar. Ibu makan di warung, dikasihlah air mineral kan gitu, dibayar juga tuh. Hari-hari kita beli air mineral itu, baik dari isi air ulang ataupun yang sudah bermerek gitu kan. Tidak pernah kita, walaupun kita punya sumur, was-was tuh kalau minum tuh. Padahal sudah ada sumurnya, jelas-jelas sumur kan, dari air, jernih lagi. Ketika kita mau minum langsung itu was-was kita ini. Terpaksa tak jadi, tetap aja minum dari isi air ulang tuh. Pada terkadang sumur kita lebih bersih, tapi was-was gitu ya. Di sorga itu subhanallah ya, semuanya jernih, tidak berbau dan bisa diminum, dan tidak pernah berubah. Saya waktu pulang ke Majalengka kemarin, dulu waktu masih kecil, waktu SD itu ada 4 sungai di belakang rumah, semua bisa dipakai. Orang mandi di situ, ya orang bawa cucian, nyuci di sungai itu. Subhanallah, dulu masih kecil-kecil berenang di situ cari ikan apa. Sekarang pulang semua jadi limbah tahu. Nggak ada. Kesana limbah tahu, kesini limbah tahu. Semua jadi limbah tahu. Berubah semuanya. Mau nengok pun nggak mau. Udah kecium baunya dulu dari atas. Apalagi mau jegur gitu ya. Tapi di sorga nggak ada yang kayak gitu itu. Nggak akan berubah airnya. Ya, luar biasa. Kemudian juga yang lebih daripada itu, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'am. Bahkan sungai, ada namanya sungai susu, itu mengalir. Kalau di dunia ini susu beli kalengan, ya kan, susu bendera kalengan. Kadang-kadang nunggu di peternakan, kalau tidak diperah ya nggak ada susu lah. Sampai-sampai dulu ada alternatif, karena tidak ada susu sapi, akhirnya apa? Pakai keledai, kedelai pula. Pakai kedelai gitu ya, susu kedelai jadinya kan. Nah, di dunia ini susah gitu ya, di akhiratnya tinggal nyidu saja. Subhanallah. Yang luar biasanya adalah Allah mengatakan lam yataghayyar ta'muh, tidak berubah rasanya. Kita saja di dunia ini mau minum susu, kita tuangkan tuh susu di gelas itu, biarkanlah 1 bulan jangan diminum, bulan depan baru diminum tuh. Kira-kira gimana rasanya itu? Apa enggak diawe hari-hari itu? Penyakit tuh susu di dunia ini. Kalau tidak segera diminum segarnya gitu ya, kalau dibiarin berhari-hari, kemudian jadi fermentasi, jadi penyakit, jadinya jadi racun ya. Tapi di sorga lam yataghayyar ta'mu. Wa anharun min asalin musaffa. Luar biasa lagi, ada 1 sungai itu semua madu. Kita aja mau cari madu di peternakan perang dulu dengan tawon ya. Itu saja dah mahal 1 botolnya. Apalagi kalau madu Yaman itu, madu sidar itu, 1 botol setengah kilo bisa juta-juta harganya. Di sorga tinggal nyidu saja dan sudah tersaring ya. Bahkan yang lebih hebat lagi, Allah mengatakan wa anharu min khamrin ladzatil syaribin.
Dan ada sungai semua khamar murni. Kalau orang-orang barat tuh kadang-kadang mereka menyimpan khamar itu sampai ratusan tahun. Supaya makin enak, makin mahal tuh. Bisa ratusan juta harganya itu ya. Yang usia khamar sekian tahun itu. Di sorga tidak perlu, tinggal nyidu saja, tidak usah beli. Di dunia makan minum khamar paling kecil kepalanya sewaktu. Ya, coba saja kalau orang nggak pernah minum khamar, kata orang peminum itu pusing tuh kalau baru belajar itu. Kalau yang parah ya udah tidur disolokan lah. Ya, udah nggak sadar kan? Ya. Tapi di sorga Allah mengatakan ladzati lisyaribin. Minumnya itu lezat rasanya. Makanya jangan coba-coba minum di dunia. Kata Rasulullah, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang mabok di dunia, dia tidak akan mabok di akhirat. Ini dari sungai-sungainya. Bahkan dalam sebuah hadis itu bukan semacam sungai, tetapi lautan. Dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi, inna fil jannati bahrul ma'i wa bahrul asali wa bahrul labani wa bahrul khamri thumma tashaqqaqul anharu ba'du. Sesungguhnya di sorga itu ada samudra air, samudra madu, samudra susu, samudra arak. Kemudian sungai-sungai bercabang dari samudra-samudra itu. Artinya tidak akan pernah kering. Ya. Kita lihat danau-danau saja di Batam ini makin mengering kalau tidak hujan tuh. Sungai-sungai makin surut, nunggu hujan dulu gitu ya. Di sana subhanallah itu alirannya dari laut-laut. Jadi yang mengalir ke sungai-sungai sorga itu dari lautan tuh. Lautan khamar, lautan susu, lautan madu, lautan air jernih dan begitu seterusnya. Ini kan luar biasa. Ini baru cerita sungainya. Bagaimana cerita mata airnya? Karena manusia ini terkadang diindahkan pandangan itu dengan mata air. Ada yang dari atas ke bawah. Kalau orang Jawa Barat disebut curug, gitu ya, dari atas ke bawah itu. Makanya banyak itu di Jawa Barat itu rekreasi curug. Itu kadang-kadang berkilo-kilo harus jalan tuh ke curug. Tetap aja orang datang. Kadang-kadang hujan-hujan licin-licin tetap ditempuh karena ingin melihat pemandangannya. Curugnya yang dari atas tuh yang terjun, air terjunnya itu. Ada juga yang memuncar dari bawah. Kita lihat kan kalau lihat taman-taman di mal-mal di mana-mana orang-orang kaya itu kadang-kadang buat taman apa? Dibuatlah memuncar air dari tanah seolah-olah muncar ke atas. Karena nampaknya indah. Atau yang mengalir. Tapi lihat di sorga itu semua ada, mata air jenis apa saja ada. Mau yang dari atas ke bawah namanya curug ada, mau yang dari tanah ke atas muncrat juga ada, yang mengalir kemana-mana ada. Subhanallah. Makanya lihat bahasa Quran, ada beberapa mata air. Yang pertama namanya salsabila. Ibu kalau punya anak namanya salsabila, berarti itu mata air sorga. Allah mengatakan dalam surah Al-Insan ayat 17-18, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Di sana mereka diberi segelas minum bercampur jahe. Jadi air jahe, wedang jahe, tapi wedang jahenya beda dengan wedang jahe sarung Sunda ya. Ya, sana lebih lezat lah. Kesamaan nama tapi beda hakikat ya. Sebuah mata air di sorga yang dinamakan salsabila. Ini yang pertama, ada mata air namanya zanjabila dan salsabila. Yang kedua ada namanya tasnim. Ini mata air yang paling indah yang Allah berikan, hanya diberikan kepada muqarrabun saja. Namanya tasnim. Allah mengatakan wa mizaju min tasnim ainan yasrabu bihal muqarrabun. Jadi Allah mengatakan dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang disebut dengan muqarrabun. Ashabul yamin enggak minum, tetapi muqarrabun minum dari air ini. Karena tasnim ini air yang sangat termulia yang ada di sorga. Kemudian ada namanya air kafur. Dan ini diberikan kepada ashabul yamin. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan minum dari segelas berisi air yang bercampur air kafur. Jadi ada air kafur. Kemudian ada air namanya at-tahur, bersih. Kemudian ada namanya jariyah. Jariyah itulah yang mengalir. Ya. Fiha ainun jariyah. Yang mengalir dari gunung ke bawah, itu mata air jernih. Kemudian ada nadhahatan, itulah yang memuncar dari bumi ke atas, itu disebut nadhaha namanya. Air mancur bahasa kitanya. Ya, nadhaha. Dan ada namanya
yang dari cucuran dari atas jariyah ke bawah, bahkan ada khamar murni. Allah mengatakan yusqauna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk. Mereka diberi dari khamar murni yang disegel tempatnya, segelnya adalah kasturi. Jadi itulah minuman-minuman. Kemudian juga setelahnya Allah mengatakan wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wala mamnu'ah. Dan perlu ibu bapak ketahui bahwa sungai di sorga itu bukan kayak kita ada paritnya, nggak ada ya. Kalau di dunia ini mesti harus di dinding kiri kanan. Sebab kalau tidak di dinding kiri kanan akan melebar. Ya, di sorga nggak perlu ada dindingnya. Jadi dia ngalir gitu saja, nggak ada dinding kiri kanan, nggak ada parit, itu nggak ada. Bagaimana bisa? Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan indahnya sungai di sorga. Tidak perlu di dinding kiri kanan gitu. Dan tidak melimpah juga ke kiri kanan kan. Keajaiban sungai sorga seperti itu. Kemudian Allah mengatakan wa fakihatin katsirah. Dan buah-buahan yang banyak sekali. Semua buah-buahan yang ada di bumi ada di sorga. Tapi buah-buahan yang di sorga nggak ada di bumi. Ya, walaupun ada beberapa buah-buahan yang ada mirip kesamaannya seperti korma, pisang, zaitun, kemudian tin, banyak gitu. Kemudian anggur, itu ada kemiripan nama dengan di bumi. Tetapi kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kemiripan buah-buahan sorga dengan dunia itu hanya di nama. Ingat, di nama saja, tapi hakikatnya berbeda. Karena di sorga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas dalam pikiran pun tidak bisa. Yang lebih heran lagi la maqtu'ati wala mamnu'ah, tidak terputus. Ibu kalau mau di dunia ini mau musim mau mangga, nunggu musim mangga. Durian, nunggu musim durian. Kalau tidak musim durian, memang ada orang jual durian, tetapi kan nggak enak gitu ya. Beda rasanya. Ya. Tapi di sorga, ibu bisa makan durian sepanjang hayat kan itu. Dan nggak kolesterol. Coba di durian hari-hari makan apa nggak naik itu darah tuh. Ya. Di sana semua menyehatkan badan. Kemudian wala mamnu'ah, dan tidak terlarang. Tidak terlarang. Di sini kan repot nih, kebun orang nggak bisa izin dulu, beli dulu. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dijual, kadang-kadang enggak. Tapi di sana tidak dilarang. Boleh dipetik di mana saja. Yang lebih hebat lagi, tidak perlu pakai alat untuk memetiknya, apalagi sampai manjat, apalagi sampai perang sama semut merah, itu tidak perlu. Ya. Jadi Allah mengatakan wa dzullilat kutufuha tadlila, dahannya yang kemudian mendekat kepada kita. Jadi ibu bisa metik sambil baring, ibu bisa metik sambil duduk, sambil berdiri, sambil jalan, karena dahan yang mendekat. Kemudian setelah dipetik buahnya, ada lagi buah dari bekas petikannya, kan luar biasa itu. Ya. Begitulah memang surga. Kemudian juga Allah mengatakan inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara. Dan orang yang masuk surga kalau dia perempuan tidak akan menjadi tua. Dibalikkan lagi di masa muda. Penghuni surga itu usianya antara 33 sampai 34 saja. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Segitu saja. Ya, tingginya seperti Adam 60 hasta. Bahkan mereka kalau memang penduduk dunia, wanita-wanita penduduk dunia yang masuk ke dalam sorga, maka jauh lebih cantik dibandingkan bidadari. Karena Al-Quran tidak mensifatkan wanita dunia yang masuk sorga. Quran itu semua mensifati bidadari. Sampai-sampai Ummu Salamah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Al-Quran tidak mensifatkan wanita-wanita dunia yang masuk sorga? Kok Quran itu hanya mensifati bidadari saja? Mana sifat-sifat kami kalau Allah takdirkan masuk sorga? Maka Rasul mengatakan, sungguh wanita-wanita dunia yang masuk surga jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Kenapa? Kata Rasul SAW, karena bidadari mereka diciptakan tanpa ibadah, sementara wanita surga dengan susah payah masuk surga dengan ibadah. Maka mereka jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Ini yang disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah ini. Taib. Inilah balasan kepada ashabul yamin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, kembali ke tema awal tadi. Manusia terbagi menjadi 3. Ashabul yamin sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua ashabus shimal. Siapa ashabus shimal ini? Ini lawan daripada ashabul yamin.
Karena mereka adalah orang-orang yang ada di sebelah kiri dan yang mengambil catatannya dengan tangan kiri. Ashabus Shimal ini disebutkan di dalam surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Waqiah ayat 41 sampai 46. 41 sampai 46. Allah mengatakan, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri. Fi samumin wa hamim. Mereka disiksa dengan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Kalau ibu pernah hidup di padang pasir, kita kan nggak pernah hidup di padang pasir sih masalahnya ya. Di padang pasir itu kalau musim panas Bu, ya, itu ada hawa-hawa panas tertentu yang entah datang dari mana, itu membuat dari atas kepala sampai ke kaki itu mendidih. Pokoknya tenggorokan itu kayak panas sekali, haus. Ya. Lah itulah yang disebut dengan samum namanya. Al-Quran menyebut dengan kalimat samum. Nanti orang masuk neraka itu akan merasakan hawa panas yang luar biasa, yang membuat panas leher ini, tenggorokan ini panas sekali, haus sekali, tersiksa dengan panas itu. Ibaratnya ibu masuk sauna lah Bu ya. Kemudian kita buatlah sauna itu temperaturnya agak tinggi. Berapalah ibu sanggup masuk kotak sauna itu? 20 menit, 30 menit itu udah kepanasan lebih daripada itu, bukannya putih makin gosong kan itu ya, kebakar. Ya. Seperti itulah hawa panas yang luar biasa. Dan inilah hawa panas yang akan dihantarkan kepada ashabus shimal. Bukan itu saja, hamim. Hamim itu air mendidih. Jadi kalau dia sudah kepanasan, nih hawanya sudah panas kan, bawaannya mau minum saja. Ketika mereka disodorkan minuman, rupanya minumannya apa? Air mendidih. Coba bayangkan. Hawanya sudah panas, leher sudah kepanasan, tenggorokan sudah kehausan, ketika mau minum dikasih pula air mendidih. La ilaha illallah. Ya. Kemudian wadhillim min yahmum, dan mereka disiksa dengan naungan asap yang sangat hitam yang membawa panas. Dan ini bentuk celaan, Allah ingin mencela. Kalau kalian ingin naungan kan, kalau kita ini kena panas matahari, otomatis kita ingin dapat naungan. Entah itu berupa pohon, entah berupa atap, pokoknya dinaungilah. Ya. Jadi kalau penduduk neraka itu mereka mengatakan, ya Allah, panas luar biasa dari atas ini, berikan naungan kepada kami. Kemudian datang naungan itu berupa apa? Berupa asap hitam. Asap hitam yang keluar dari api. Bayangkan, kita aja bakar-bakar plastik, bakar-bakar apa tuh asap hitam tuh. Sempat masuk ke muka saja, rasanya kayak apa tuh. Jadi kalau mereka kepanasan, mereka diberikan air mendidih. Kalau mereka ingin naungan, dikasih naungan seperti itu. Kemudian Allah mengatakan la barid wala karim. La barid wala karim. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Namanya panas. Bahasa Sundanya haredang-haredang, panas kan itu. Ya. Coba lo orang haredang tuh gimana? Buka baju, tidak ada sejuk, dikasih kipas malah makin panas gitu kan. Stres orang itu. Apalagi neraka nggak ada dinginnya, nggak ada enaknya gitu ya. Kemudian Allah mengatakan alasannya, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu, kenapa Allah buatkan ashabus shimal itu? Karena ketika di dunia mereka merasa sudah mendapatkan kemewahan semuanya. Mereka ingin dapat naungan, masuk ke rumah mewah. Ingin dingin, tinggal setel AC. Ya kan? Ingin minum, mau jus apa saja ada. Coba. Ingin apa lagi? Nah, sekarang di dunia kita sudah merasakan semuanya. Sekarang dibalik di akhirat dicabut semua nikmatnya. Mau naungan dikasih asap, mau minum dikasih air mendidih, mau kipas dikasih hawa panas. La ilaha illallah. Kenapa di sini Allah mengatakan sesungguhnya mereka sebelum itu hidup mewah-mewah? Karena kemewahan itulah yang melalaikan segalanya. Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali apabila Allah sudah bentangkan kekayaan itu, biasanya mereka melampaui batas, lupa diri. Karena biasanya kekayaan ini yang melupakan diri. Lihat Qarun bagaimana lupa diri, Namrud, Fir'aun. Dan Quran itu ketika menyebutkan kisah-kisah ini karena memang ada orang yang seperti mereka.
Ya. Kemudian Allah mengatakan wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim. Mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Jadi ashabus shimal adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan dosa besar. Hobi zina, hobi minum, hobi berdusta, hobi ghibah, hobi macam-macam dari kemaksiatan. Wa kanu yaquluna a inna idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Dan mereka juga mengatakan apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang-tulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan? Gak percaya dengan kehidupan akhirat. Karena biasanya orang yang terlena dengan dunia itu gak akan yakin dengan kehidupan akhirat. Dongeng aja tuh cerita surga itu. Karena buktinya juga dia tidak mengejar surga. Ya, makanya orang-orang seperti ini gak yakin. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumil ma'lum thumma innakum ayyuhadh dhalun al mukadzibun la aqiluna min syajarati min zakum. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan juga? Katakan ya Muhammad, sungguh orang-orang terdahulu dan kemudian benar-benar akan dikumpulkan pada waktu tertentu, yaitu hari yang sudah didahulukan. Kemudian sungguh kamu wahai orang-orang sesat lagi pendusta. Apa kata Allah? La aqiluna min syajarati zakum. Di sini Allah mulai lagi azab bagi penduduk neraka. Tadi kan cerita minuman tuh, cerita Hawa. Ya, pengen naungan dikasih asap hitam, pengen minum dikasih air yang mendidih, pengen hawa dingin dikasih hawa panas. Sekarang cerita makanan. Allah mengatakan, "Fash wala akiluna min syajarati min zakum." Pasti mereka akan memakan pohon zakum. Pohon zakum ini pohon neraka. Dan pohon ini berbuah, buahnya berduri. Jadi kalau dimakan itu tenggorok nyelip di tenggorokan, gak akan bisa masuk ke perut tuh, dan menghancurkan kerongkongan. Itulah pohon zakum, pohon yang sangat mengerikan yang hanya tumbuh di neraka itu. Nabi sebut dengan pohon zakum. Makanya Allah mengatakan, la akiluna min syajarati zakum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi min hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumuddin. Lalu kamu akan memenuhi perut-perutmu dengan zakum itu, naudzubillah. Selain itu juga untuk menawarkan zakum, kamu akan meminum air yang sangat panas. Jadi ketika penduduk neraka itu lapar, Bu ya, nanti dikasih buah zakum tuh. Ketika buah zakumnya kemudian mandek di tenggorokan karena berduri semua, tidak bisa masuk ke perut, maka mereka pun kesedak pengen minum. Dikasih minum, apa kata Allah? Fasyaribuna alaihi min hamim. Maka mereka akan minum dengan air yang sangat panas. Maka kamu minum bagikan unta yang sangat haus. Inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Inilah yang disebut dengan ashabus shimal. Mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Dan tentu sifat yang paling tinggi adalah al-muqarrabun. Ya, walaupun kita tidak sampai muqarrabun, kita berusaha untuk sampai muqarrabun. Orang-orang yang mereka menjaga yang wajib, menjaga yang sunnah, tidak melakukan yang haram, tidak pula yang makruh. Mereka senantiasa menjaga dari kemaksiatan kepada Allah. Hidupnya ibadah terus. Ya, mungkin kalau kita tidak sampai level ini, minimalnya ashabul yamin. Karena ashabul yamin dijanjikan masuk surga. Karena orang-orang di zaman sekarang mungkin untuk jadi muqarrabun agak sulit, tetapi jadilah ashabul yamin. Minimalnya ashabul yamin. Jaga yang wajib, walaupun kita malas dengan yang sunnah. Ya, jaga yang wajib. Salat wajib, jaga Ramadan, jaga zakat, jaga yang wajib-wajib lah, birrul walidain wajib gitu ya. Pokoknya yang sifatnya wajib jaga. Maka orang yang menjalankan yang wajib, walaupun mereka tidak terangsang melaksanakan yang sunnah, syukur-syukur bisa gitu ya melaksanakan sunnah. Kemudian kalau terjerembab masuk ke dalam maksiat, langsung bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, insyaallah maka kita akan digolongkan kepada ashabul yamin. Inilah pembahasan tentang sekilas siapa ashab al-yamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya seputar ashabul yamin. Wallahu a'lam.
Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup. Ya, kita tutup saja. Mudah-mudahan bisa dipahami kajian di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.